Haleluya, saudara. Haleluya, puji Tuhan, saudara ya. Alkitab berkata ibadah itu kalau di dalam perjanjian lama itu seperti sebuah perayaan katanya saudara. Artinya sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menggairahkan kita. Ya, karena kita bersyukur ya kalau kita bisa beribadah, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh mendengar firman Tuhan, saudara. Haleluya. Tadi firman Tuhan yang berkuasa merubah sikap hati. Nah ini saudara ya. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita juga belajar sebentar lagi lihat firman Tuhan. Ini hati ini mau diubah sama Tuhan, saudara. Haleluya. Memang hati ini tidak gampang, saudara. Karena apa? Karena kita tidak tahu hati kita kadang-kadang, saudara ya. Kalau bukan Tuhan yang memberitahu kita, kita tidak sadar. Ya, mari kita belajar firman Tuhan lagi. Lihat saudara di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32. Kita akan belajar tentang kebenaran yang memerdekakan, saudara ya. Kebenaran yang memerdekakan. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Nah ini. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesus, Tuhan akan membawa saudara merdeka. Ya. Kalau kata merdeka itu saudara punya gambaran seperti penjajahan gitu ya. Bagaimana kalau bangsa dijajah bangsa lain. Tapi di sini kita tidak bicara tentang kemerdekaan politik, saudara. Kemerdekaan dalam negara, tapi kita melihat kemerdekaan secara rohani yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan ini yang paling penting, saudara, dalam kehidupan kita ya. Mari kita baca Yohanes 8 ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, kalau saudara lihat ayat-ayat yang di atas, saudara, di situ telah dikatakan tentang bagaimana Yesus berkata dia adalah terang dunia. Yesus berkata dia Tuhan, dia bukan datang dari dunia. Dikatakan banyak orang yang percaya kepadanya. Jadi luar biasa, orang memiliki iman, percaya, kata kitab itu datang dari firman, saudara. Injil. Itu, berita Injil. Injil itu tentang Yesus Kristus. Sebab itu kita belajar, saudara ya. Saya percaya saudara bersyukur kan, sudah diselamatkan, percaya Yesus. Pakai juga saudara, hidup kita ini untuk bercerita tentang Yesus, saudara. Yesus yang apa ya? Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kita harus belajar ya, mulai punya kebiasaan di saat kita ngomong sama siapa ya, terus di situ kita punya momen-momen yang baik, kita bisa cerita, saudara. Ya, waktu saya antar istri saya beli bunga plastik di Pasar Tanjung itu, saya engkonya tanya sama dari mana? Oh, dari gereja. Oh ya, terus dia bilang begini, saudara. Oh ya, semua agama sama saja ya Om. Saya bilang, iya agama semua sama, ngajarkan yang baik, saya bilang. Tapi maaf kok, kalau masalah jalan kebenaran dan hidup, jalan keselamatan kepada sorga, saya bilang, hanya di dalam Yesus Kristus. Ya semua agama sama, agama mengajarkan kebaikan-kebaikan. Tapi agama tidak memberikan solusi bagaimana manusia bisa datang kepada Tuhan. Karena semua manusia sudah berbuat dosa, saudara. Telah kehilangan kemuliaan Allah.
Sedangkan Allah itu suci. Tidak bisa saudara, manusia dengan caranya sendiri untuk menghampiri Tuhan tidak bisa. Kecuali Tuhan yang menghampiri manusia. Sebagai ilustrasi misalnya, ya kan, saya kena positif corona, apa saudara mau dekat sama saya? Apakah saudara mau dekat sama saya, biarpun saya berniat baik, misalnya ingin memberi roti kepada saudara, ya kan? Suatu saat saya besuk seseorang, ya saya maklumi ya saudara, saya terus terang tidak marah, tidak apa, karena memang keluarganya juga belum mengenal Tuhan lah saya berkata itu. Wah, tokonya ditutup plastik semua, saya datang, ya saya tidak disuruh duduk, tidak disuruh apa, cuma diem di luar. Terus ya tidak apa-apa, saya menyadari saudara. Orang tuh mungkin takut terima orang, ya saya cuma ngomong-ngomong jarak jauh, udah itu pulang saudara. Orang tidak mau, biarpun saya berniat baik sekalipun, tapi mereka takut kan, kalau saya pas positif bagaimana? Nah, itu kan gambaran sebenarnya saudara. Apalagi Allah, dia suci, dia kudus. Mana bisa manusia yang berdosa ini datang ke Tuhan? Tidak mungkin bisa saudara. Alkitab berkata kesalehan manusia saja itu seperti kain yang kotor. Coba. Kesalehan manusia saja itu seperti kain yang kotor di hadapan Tuhan. Sebab itu kita bersyukur kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus karena anugerah dari Tuhan. Nah itu harus sungguh-sungguh disyukuri, berterima kasihlah kepada Tuhan. Haleluya saudara ya. Nah, dikatakan waktu Yesus menyampaikan firman ya tentang dirinya, ada banyak orang yang percaya waktu itu saudara. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi. Wah, rupanya di antara orang banyak yang percaya itu ada orang-orang Yahudi di situ saudara. Sehingga dikatakan maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi Tuhan memberikan satu firman secara khusus mungkin ya kepada orang Yahudi. Kenapa saudara? Karena orang Yahudi waktu itu, terus dia percaya Yesus, itu bukan perkara yang mudah saudara. Bagi orang Yahudi terus dia percaya Yesus, wah dia bisa dibully saudara sama orang Yahudi yang lain yang tidak percaya kepada Yesus. Dia bahkan bisa dianiaya saudara. Dia bisa dihina. Bisa dihina saudara. Tapi Yesus memberikan firman. Nah itu luar biasa saudara. Hanya kalau Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Kata tetap itu di dalam, dia kuat, tidak bergerak. Kata tetap itu permanen artinya, dia tidak bergerak. Maka kamu akan, apa katanya, benar-benar adalah murid. Yesus waktu naik ke sorga dia berkata, jadikan semua bangsa murid. Nah ini saudara. Murid. Kau enggak bilang jadi orang Kristen, saudara. Banyak orang Kristen ya bukan murid. Bisa-bisa Kristen cuma formalitas saja. Mungkin karena keluarganya Kristen. Makanya kita perhatikan ya keluarga kita. Apakah betul keluarga kita tuh sudah menjadi murid Tuhan? Haleluya. Amin. Ya, mari perhatikan saudara. Perhatikan keluarga kita, apa betul anak kita, apa betul suami kita atau istri kita sudah jadi murid Tuhan. Murid katanya apa? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Ada satu khotbah yang disampaikan Yesus tentang ini, tetap ini, di dalam Kristus maksudnya ya. Coba kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 5 saudara. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa
tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kata tetap itu kalau dari ayat ini seperti pokok kita jadi rantingnya. Rantingnya tuh lengket. Gitu saudara. Haleluya. Men. Coba kalau sudah lengket, dikatakannya pasti berbuah. Orang pasti berbuah itu ya apa saudara? Kalau dulu mungkin tidak senang memuji Tuhan, sekarang rindu memuji Tuhan. Nah, mulai berbuah sudah. Kalau tadi tidak suka berdoa, sekarang mulai suka berdoa, ada buah sudah. Berarti dia sudah mulai tinggal di dalam Tuhan. Mulai perhatikan firman Tuhan. Nah, itu mulai berbuah sudah. Nah, makanya dikatakan orang yang tetap katanya, kamu adalah muridku. Terus apa saudara tadi dikatakan? Yohanes 8 ayat 32, Yohanes 8:32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Nah ini, mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita sekarang belajar di sini sudah, kebenaran yang memerdekakan. Seperti apa saudara? Yang pertama kita bicara tentang dosa itu membutakan mata manusia. Dosa itu membuat mata kita buta, saudara. Bukan mata jasmani ini, mungkin mata jasmani kita tidak buta. Tapi mata rohani kita buta. Nah, jadi dosa itu membuat mata rohani kita buta. Mari sekarang kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4. Saudara, 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Nah, tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ini. Jadi dosa itu membuat mata kita ini dibutakan, saudara. Coba saudara lihat ada cerita di Yohanes pasal 8 ini. Coba kita lihat saudara. Yohanes pasal 8, saya bacakan mulai ayat 3. Lihat saudara ya. Yohanes pasal 8 ayat 3. Mulai di situ. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Perhatikan kata Yesus, saudara. Pada orang-orang Farisi ini ya, yang membawa wanita katanya ketangkep basah, saudara.
Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ada orang Farisi menangkap basah seorang perempuan yang bersinah, saudara. Terus dia dibawa ke hadapan Yesus. Dan orang Farisi ini berkata, menurut hukum Taurat, orang yang bersinah harus dilempar batu sampai mati. Tidak salah, benar saudara. Tapi kita lihat motivasi mereka apa seperti itu. Dijelaskan di situ ayat 6. Saudara ya. Yesus firman itu seperti terang. Firman itu akan terus menembus sampai kedalaman hati kita, saudara. Itu tadi. Hanya kalau orang tidak percaya Yesus ini repot. Dikatakan dia buta, tidak mengalami cahaya Injil. Ya. Padahal Yesus itulah firman yang hidup. Ya kan? Mereka mau mencari kesalahan Yesus, saudara. Tapi Yesus berkata apa kepada mereka? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Sebenarnya dalam kelompok itu kan ada Yesus di situ. Seharusnya ya Yesus yang paling layak ya kan untuk melempar perempuan ini. Karena Yesus tidak berdosa. Karena kita lihat akhirnya orang Farisi pulang satu persatu. Kenapa? Karena mereka menyadari dia berdosa. Setelah Yesus mengatakan itu mereka baru mengerti. Jadi itu yang dikatakan dosa itu membutakan manusia. Yang paling bahaya saudara, membutakan ini apa? Manusia tidak menyadari dirinya berdosa. Itu paling bahaya saudara. Kayak orang sakit, tidak tahu sakitnya apa. Bahaya enggak saudara? Dokter juga enggak tahu sakitnya apa. Kan repot mau ngasih obat saudara. Kan? Sama. Jadi dosa itu membutakan mata manusia. Apa artinya? Manusia tidak sadar kalau dirinya berdosa. Tapi heran nih, dia paling tahu lihat dosanya orang. Karena orang berdosa itu suka menghakimi, seperti orang Farisi ini. Suka sekali menghakimi. Coba Yesus datang ke dalam dunia katanya, dia bukan untuk menghakimi, saudara. Kalau Yesus datang pertama sudah langsung menghakimi, ada yang selamat enggak manusia, saudara? Tidak ada. Yesus berkata, aku datang bukan untuk menghakimi. Sama seperti di cerita ini, Yesus juga tidak menghakimi perempuan itu, tapi bukan juga membenarkan dia bersinah. Karena Yesus berkata ini, pulanglah jangan berbuat dosa lagi. Jadi kasih anugerah Tuhan itu membuat dia diampuni. Tapi orang berdosa yang dibutakan, dia tidak mengerti kesalahannya saudara. Tapi paling sering bisa lihat kesalahan orang, biasa gitu. Makanya Yesus juga pernah negur kan, kamu tuh ya, itu selumbar di mata temanmu kamu bisa lihat katanya. Selumbar itu kalau Bapak Gembala mentafsirkannya kayak gur-gure kayu itu loh. Kalau kita gergaji kayu kan ada gur-gurnya ya kan. Itu kayak selumbar gitu loh, gur-gurnya kayu kan sangat kecil itu, sangat tipis ya kan.
Yesus pernah negur gitu, kamu tuh ya selumbar di depan di mata saudaramu kamu tahu. Tapi balok katanya di depan matamu sendiri kamu tidak lihat. Kenapa orang itu tidak bisa datang kepada Tuhan? Karena dosa membutakan mereka, saudara. Makanya Yesus berkata, kalau bukan Tuhan yang menarik mereka, mereka tidak bisa datang kepadaku. Memang kita harus bersaksi, bukan berarti kita tidak boleh bersaksi. Bersaksi, saudara. Tapi Tuhan nanti yang akan menolong dia, supaya dia mau datang kepada Tuhan. Sama dengan kita, kenapa saudara mau percaya Yesus malam ini, hari ini? Anugerah Tuhan, kembali lagi. Belas kasihan Tuhan buat kita semua. Kalau enggak, kita enggak ngerti bahwa kita ini butuh Tuhan Yesus, saudara. Kita merasa kita ini benar. Manusia tuh kadang-kadang merasa benar, kenapa? Karena itu dia ngukur dengan dirinya sendiri, bukan diukur dengan firman Tuhan. Coba kita lihat sekarang, di dalam Matius pasal 23. Matius pasal 23 ayat 26. Matius 23 ayat 26, saudara, dan 27. Hai orang Farisi yang buta. Nah ini bukan buta jasmani, tapi ini buta rohani. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ulangi saudara, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Kadang-kadang kalau menurut pemikiran manusia, saudara, manusia lebih condong yang luar kan. Lebih condong kelihatan baik di depan orang, saudara. Oke, it's okay. Tapi Tuhan berkata tidak seperti itu. Justru yang pertama Tuhan mau kita lihat yang di dalam. Karena Tuhan tuh lihat yang di dalam, saudara. Tuhan melihat hati katanya. Nah, saudara. Amin. Amin, saudara. Makanya waktu saudara percaya Yesus, Roh Allah tinggal di dalam hidup saudara. Untuk apa Roh Allah tinggal dalam hidup kita? Untuk apa, saudara? Mari kita lihat 1 Korintus. Kita lihat 1 Korintus, saudara. Korintus ayat pasal 2 ayat 12. 1 Korintus pasal 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara. Ini bukan roh dunia yang diberikan, tapi roh Allah. Supaya kita tahu katanya apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Waktu kita percaya Yesus, Tuhan mencelikkan mata kita, saudara. Oh, itu satu karunia. Apa kata mencelikkan? Saudara betul-betul sadar bahwa aku berdosa. Tapi Tuhan mati buat saya. Kristenan kita dasar itu harus paling kuat di dalam hidup kita. Bukan karena kita ini orang baik. Bukan karena kita ini sudah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Bukan. Bukan itu, saudara. Roh yang Tuhan berikan itu membuat kita tahu apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Keselamatan itu karunia yang terbesar dalam hidup kita. Sehingga kita boleh dicelikkan mata kita, saudara.
kita bisa melihat siapa kita. Makanya Daud kan berkata begini, selidiki aku, lihat hatiku. Lihat, Daud tidak berkata, lihat apakah aku sakit Tuhan, apakah aku tidak punya makanan Tuhan, apakah aku tidak punya baju Tuhan. Tidak. Daud berkata, selidiki aku, lihat hatiku. Jadi Tuhan itu bekerja dari dalam, membersihkan hati kita. Seperti Tuhan katakan kepada orang Farisi, perhatikan yang di dalam, nanti yang luar ikut bersih katanya. Haleluya saudara. Amin. Coba yang suami istri ya. Saudara mau enggak istri saudara mencintai saudara dengan hati? Apa cuma di luar saja? Halo? Pasti saudara kepingin istri saudara mencintai dengan hatinya. Haleluya. Amin. Istri juga begitu? Setia kan? Istri kepingin suaminya mencintai saudara dengan hati, dengan segenap hati. Ya kan? Apa mau gini, dek luar, dek bibir cuma, aduh, nih I love you nih. Wah, kalau keluar cium pipi kanan, cium pipi kiri. Tapi waktu di luar dia selingkuh, saudara. Gimana, saudara? Tapi sebaliknya bisa sebaliknya kan. Mungkin orang itu dingin, adem, tapi hatinya betul mencintai, ya kan? Bisa juga kan? Kan mau kerjakan di dalam ini, saudara. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Itu yang mau Tuhan kerjakan. Ini luar biasa gitu loh. Kebenaran itu luar biasa. Memerdekakan dari kebutaan tadi. Buta. Buta tadi. Karena coba orang kalau tidak percaya sesungguh-sungguh juga bisa seperti ini, ya kan? Salah, tidak rasa salah. Tahunya cuma nyalahkan orang. Ingat Adam dan Hawa waktu berdosa. Ada enggak perasaan bersalah dari Adam dan Hawa? Tidak ada. Dia berkata begini, Adam berkata, ini loh Tuhan, Hawa, gara-gara Hawa ini loh. Itu kan? Terus Hawa ngomong apa? Ini loh Tuhan, ular ini loh. Gara-gara ular. Saya percaya ya, kalau kebenaran ini benar-benar memerdekakan kita tidak gampang tuh nyalakno keadaan. Kita justru lebih banyak lihat diri kita, saudara. Hanya coba kalau orang suka lihat keadaan, nyalakno ini, dia tidak akan maju hidupnya, saudara. Ya kan? Tidak akan maksimal pasti hidupnya, karena suka nyalakno ini, nyalakno itu, nyalakno itu, nyalakno itu. Gitu. Jangan ada hamba Tuhan berkata ini, bagaimana supaya keluarga kita diubahkan oleh Tuhan? Ya kita dulu harus diubahkan. Bagaimana supaya kita menjadi berkat?